Baik, terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, di sini saya akan bacakan kepada kalian kronologi peristiwa Mutia Pratiwi. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video ini kepada teman-teman kalian. Baik, di sini polisi mengungkap kasus mayat di dalam tas yang terjadi di Karo, Sumatera Utara. Nah, kepolisian menjelaskan kronologi pembunuhan Mutia Pratiwi usia 26 tahun di Desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Sumatera Utara pada Selasa 22 Oktober tahun 2024. Nah, pelaku utama dalam kasus ini adalah pacar dari Mutia Pratiwi ini sendiri, yaitu bernama Joy Frisco, usianya 36 tahun. Nah, di sini Joy menghabisi nyawa Mutia di rumahnya yang terletak di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pemantang Siantar pada Minggu 20 Oktober 2024. Motif di balik pembunuhan ini diduga berkaitan dengan kekerasan seksual. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kapolres Pol Hadi Wahyudi, Joy diketahui memiliki kebiasaan memukuli korban menggunakan tangan atau sapu kayu sebelum berhubungan badan. Nah, akibat tindakan itu, korban mengalami luka di bagian badan dan kepala hingga akhirnya tewas karena pendarahan. Nah, lebih lanjutnya, penyelidikan mengungkap bahwa sebelum berhubungan seksual, di sini Joy dan Mutia sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu. Nah, di sini setelah membunuh Mutia, Joy sempat bingung untuk menutupi perbuatannya. Nah, kemudian Joy menghubungi dua oknum polisi, yaitu Jeffrey Hendrik dari Polres Pamantang Siantar dan Hendra Purba dari Polres Simalungan. Nah, untuk meminta bantuan. Nah, di sini tapi kedua polisi ini memilih untuk tidak terlibat dan meninggalkan lokasi kejadian. Nah, Joy kemudian meminta bantuan dua temannya, Syahrul dan Iswandi, untuk membungkus jasad korban. Nah, kemudian Iswandi menyuruh dua orang temannya lagi untuk membuang jasad korban ke lokasi penemuan mayat. Nah, 2 hari setelah kejadian, jasad Mutia ditemukan di Kecamatan Brastagi dalam kondisi terbungkus tas. Nah, kemudian polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 5 pelaku di Kota Pamatang Siantar pada Jumat 25 Oktober tahun 2024. Nah, termasuk Joy Frisco, Syahrul Iswandi serta 2 oknum polisi yang sempat dimintai tolong. Saat ini polisi masih memburu 2 tersangka yang menjadi eksekutor pembungkusan jasad korban. Nah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengungkap Joy Frisco mengeluarkan uang 105 juta untuk membuang mayat korban. Lalu dia menyuruh Syahrul untuk mengambil uang sebesar 105 juta itu sebagai upah untuk membuang mayat. Nah, setelah mengambil uang, di sini Syahrul mengambil uang bagiannya sebesar 5 juta. Kemudian uang 100 juta diberikan kepada tersangka Edi Iswandi, orang yang dihubungi Syahrul untuk membuang mayat. Di sini Edi Iswandi mengambil bagian sebesar 10 juta. Nah, lalu sisa uang sebesar 90 juta juga diberikan kepada 2 tersangka lainnya karena mereka orang yang membuang langsung jasad korban. Peran ketujuh tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Mutia Pratiwi, di sini Polda Sumatera Utara Sumut menetapkan Joy Frisco alias JO sebagai tersangka. Nah, selain itu, polisi juga menangkap Syahrul 51 tahun. Syahrul yang menjadi sosok yang dihubungi Joy Frisco untuk membuang mayat Mutia Pratiwi di Brastagi, Kabupaten Karo. Nah, di sini Edi 56 tahun juga dihubungi oleh Joy Frisco. Nah, selanjutnya Syahrul dan Edi menghubungi 2 orang lain berinisial PS dan MRX yang saat ini menjadi DPO. Nah, di sini PS dan MRX ini menjadi tersangka yang membuang mayat Mutia Pratiwi ke Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Keenam dan ketujuh yang terlibat di kasus ini adalah 2 oknum polisi bernama Jeffrey Hendrik dan Hendra Purba. Nah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan 2 oknum ini ditangkap karena mengetahui adanya mayat korban tetapi tidak melaporkannya kepada pimpinannya. Nah, kedua polisi ini dijerat pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindakan pidana obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum. Nah, selain itu mereka dikenakan pelanggaran kode etik profesi. Nah, saat ini keduanya sudah dijebloskan ke penjara atau penempatan khusus yaitu Patsus Polda Sumut. Nah, di sini Kombes Sumaryono juga mengatakan pihaknya masih memburu PS dan 1 tersangka sebelum diketahui identitasnya karena mereka kabur
kabur. Nah, kedua tersangka lagi yang membuang mayat korban dan membuangnya masih diburu, kata Kombes Sumaryono pada Senin 28 Oktober. Atas perbuatannya, Joy Frisco Johan dikenakan pasal 351 ayat 3 dan ancaman 7 tahun penjara. Nah, tersangka lainnya yang turut serta membantu membuang mayat dijerat pasal 221 Junto 55 KUHP, termasuk Junto pasal 351 ayat 3. Oke, itulah tadi kronologi pembunuhan Mutia Pratiwi umur 26 tahun di Desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.